Jika kalian menyukai drama Korea yang menceritakan sejarah atau saguk, pasti kalian tahu kalau Korea dulunya adalah kerajaan. Awalnya, semenanjung Korea berada di bawah kekuasaan dinasti Joseon selama 505 tahun. Namun, pada abad ke-19, ketika negara-negara di dunia mulai melakukan perluasan wilayah jajahan, semenanjung Korea tak luput dari incaran penjajah. Selain terpuruk karena konflik internal, dinasti Joseon juga mendapat serangan terus-menerus dari Jepang, Prancis, dan Amerika Serikat. Akhirnya, pada tahun 1897, karena dominasi Jepang yang semakin meningkat di semenanjung Korea, alhasil dinasti Joseon berganti nama menjadi Kekaisaran Korea. Raja Gojong mengambil gelar kaisar untuk menegaskan kemerdekaan Korea, namun penggantian nama ini sia-sia saja, karena pada tahun 1910, Jepang resmi menjajah seluruh semenanjung Korea dan mengakhiri Kekaisaran Korea. Sejak saat itu, dimulailah penjajahan Jepang atas semenanjung Korea selama 35 tahun. Semenanjung Korea akhirnya merdeka dari Jepang pada 15 Agustus 1945, 2 hari lebih cepat atas kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Justru perjalanan setelah kemerdekaan inilah yang menjadi poin penting terbaginya semenanjung Korea menjadi 2 negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Yuk mundur lagi sebelum semenanjung Korea merdeka. Pada saat Perang Dunia II, Jepang yang berada di blok poros mengalami kekalahan dari blok sekutu. Sehingga semenanjung Korea yang dijajah Jepang pun menyatakan kemerdekaannya. Iya sih merdeka, tapi cuma merdeka dari Jepang, karena nyatanya semenanjung Korea masih berada di bawah bayang-bayang blok sekutu. Pada proses kemerdekaannya, blok sekutu banyak sekali mencampuri urusan internal semenanjung Korea. Blok sekutu yang berisi negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Cina, Prancis, dan Uni Soviet selama masa Perang Dunia Kedua beberapa kali telah melakukan konferensi. Di konferensi-konferensi tersebut, mereka sudah pede banget dan juga berandai-andai. Jika mereka menang dari blok poros, hal apa saja yang akan mereka lakukan atas wilayah blok poros beserta wilayah jajahannya. Salah satu pembahasannya adalah menentukan nasib semenanjung Korea. Pada konferensi Yalta, 4-11 Februari 1945, blok poros mendeklarasikan pengakuan keterlibatan Uni Soviet dalam perang melawan Jepang di Asia setelah Jerman menyerah. Tentu saja hal ini memberikan hak Uni Soviet untuk menduduki beberapa wilayah di Asia Timur setelah perang berakhir, termasuk semenanjung Korea. Selanjutnya ada konferensi Potsdam. Pada 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Blok sekutu bersepakat untuk membantu semenanjung Korea mencapai kemerdekaannya sendiri. Dengan pendudukan sementara Uni Soviet dan Amerika Serikat di semenanjung Korea. Pendudukan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembebasan dan pengembalian wilayah kepada pemerintahan Korea yang akan dibentuk secepat mungkin. Tapi tak disangka, justru 2 negara inilah yang menjadi biang kerok terbaginya semenanjung Korea. Percikan-percikan api antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya sudah terlihat sejak Perang Dunia berlangsung. Meskipun satu kubu dalam Perang Dunia II, namun kedua negara ini memiliki pandangan yang berbeda tentang ideologi. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, semenanjung Korea berhasil memproklamirkan kemerdekaannya dari Jepang pada 15 Agustus 1945. Awalnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet berencana untuk mengadakan pemilihan nasional di seluruh Korea untuk menentukan bentuk pemerintahan yang akan diterima oleh rakyat Korea. Namun, ketidaksepakatan antara kedua negara tentang bagaimana pemilihan tersebut akan diadakan menyebabkan rencana ini gagal dan masing-masing negara akhirnya mendirikan pemerintahan di zona pendudukan mereka sendiri. Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi Korea menjadi 2 zona pendudukan sementara dengan garis demarkasi paralel ke-38 sebagai batas antara kedua zona tersebut. Amerika Serikat mengendalikan zona selatan,
sementara Uni Soviet mengendalikan zona utara. Meskipun kedua pihak sepakat untuk membagi Korea, mereka memiliki ideologi yang berbeda. Amerika Serikat mendukung sistem demokrasi dan pemerintahan yang lebih liberal di zona selatan. Sedangkan Uni Soviet mendukung pemerintahan komunis di zona utara dengan masing-masing pemerintahan berusaha untuk memperluas pengaruhnya di seluruh semenanjung Korea. Akhirnya, pada tahun 1948, di Korea Selatan, Amerika Serikat mendirikan pemerintahan yang lebih demokratis di bawah kepemimpinan Presiden Syngman Rhee dengan dukungan dari PBB. Sementara itu, di zona utara, Uni Soviet mendukung pendirian pemerintahan komunis di bawah Kim Il-sung. Dengan adanya dua pemerintahan di semenanjung Korea, ketegangan pun semakin meningkat. Terdapat serangkaian insiden perbatasan, konflik kecil, dan pertempuran antar militer dari kedua Korea di sepanjang garis demarkasi ke-38. Selama periode ini, beberapa negara di dunia mulai mengakui kedaulatan Korea Selatan dan Korea Utara, meskipun pengakuan internasional tetap tidak meredakan ketegangan di antara keduanya. Hal ini dikarenakan Korea Utara dan Korea Selatan mempunyai ambisi untuk menguasai seluruh semenanjung Korea. Puncaknya, pada tanggal 25 Juni 1950, ketika Korea Utara yang didukung oleh Cina dan Uni Soviet yang dipimpin oleh Kim Il-sung meluncurkan serangan mendadak ke Korea Selatan. Serangan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh semenanjung Korea di bawah pemerintahan komunis. Serangan dimulai dengan serangan artileri terhadap kota-kota di sepanjang garis demarkasi ke-38. Cina mendukung penyerangan Korea Utara atas Korea Selatan, yang didasari karena kesamaan ideologi dan kekhawatiran Cina jika Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat berhasil menguasai Korea Utara, maka akan mengancam wilayah Cina. Tentara Korea Utara terus bergerak ke ibu kota Korea Selatan dan dengan cepat merebut Seoul, sehingga memaksa pemerintahan Korea Selatan melarikan diri ke wilayah paling selatan. Perang Korea mencakup pertempuran sengit di seluruh semenanjung Korea dengan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran darat, laut, dan udara. Serangan Korea Utara ini memicu reaksi internasional. Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan tersebut dan mengeluarkan resolusi yang mendesak negara-negara anggota untuk memberikan dukungan militer kepada Korea Selatan. Amerika Serikat sebagai penyokong Korea Selatan memimpin upaya koalisi internasional untuk mendukung Korea Selatan. Akhirnya bantuan pun datang. Pasukan PBB yang terdiri dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya membentuk garis pertahanan di sekitar kota Busan di bagian selatan semenanjung Korea. Hal ini menjadi titik balik dalam perang di mana pasukan PBB berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara dan berbalik menyerang wilayah Korea Utara. Namun, adanya dukungan tentara dari Cina di Korea Utara membuat pasukan PBB dan Amerika kewalahan. Mereka kemudian mundur hingga mencapai garis demarkasi ke-38. Uni Soviet sendiri tidak turun langsung ke medan perang, namun mereka membantu Korea Utara di belakang layar, seperti memberikan dukungan politik, logistik, dan persenjataan. Setelah perubahan-perubahan dalam dinamika perang, pertempuran tetap berlanjut di sekitar garis demarkasi ke-38 selama beberapa tahun. Perang akhirnya mencapai titik stagnan dan kedua belah pihak kesulitan untuk mencapai kemajuan dalam tujuannya masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 27 Juli 1953, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik termasuk Korea Utara, Cina, dan Amerika Serikat menandatangani gencatan senjata di Panmunjom. Meskipun gencatan senjata ini menghentikan pertempuran, namun tetap tidak mencapai titik perdamaian secara resmi. Dari gencatan senjata ini juga terciptalah zona demilitarisasi Korea atau DMZ yang tadinya adalah garis demarkasi ke-38. Garis ini adalah sebuah zona yang memisahkan wilayah kedua Korea dan berfungsi sebagai area netral untuk pengawasan militer dan diplomasi. Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953 mengakibatkan kerugian manusia yang sangat besar. Namun, angka resmi mengenai korban jiwa selama perang masih menjadi perdebatan
karena semua yang terlibat perang mengklaim angka korban jiwa yang berbeda. Namun diperkirakan jika total korban jiwa dari pihak militer Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Amerika Serikat, dan PBB berkisar antara 1,3 juta hingga 1,5 juta jiwa. Sedangkan korban jiwa dari warga sipil berkisar 1 juta hingga 2 juta jiwa. Perang Korea juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang besar dan pengungsian besar-besaran. Konflik ini meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah dan budaya Korea. Meski begitu, ketegangan antara kedua Korea masih berlanjut hingga hari ini, walau secara resmi mereka berada dalam gencatan senjata. Saat ini hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan bisa diibaratkan seperti ABG yang masih labil, hubungan mereka kadang menghangat, namun bisa tiba-tiba saja mendingin. Sepertinya hubungan kedua negara akan terus panas dingin selama masih ada intervensi dari negara lain. Contohnya, pada tahun 2022, Korea Utara menembakkan rudal di lepas pantai timur pada sekitar tengah malam. Peluncuran rudal ini dilakukan saat Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan militer tahunan. Latihan tersebut selalu berhasil memprovokasi Korea Utara yang merasa terancam.